Sudut pandang bisa ini enggak dia sendiri. oh bisa Nah, ini gitu. ini live streaming nggak bisa dideketin, jadi takutnya gini nanti kan ini dibuat aja Di sini aja gambar ya. asal dianya lah. Kalau sampah disipas pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim LCMA. Semoga Allah senantiasa memberikan, memuliakan, dan memberikan umur, kesehatan, kekuatan kepada beliau untuk menyampaikan dakwah besar kepada kita semuanya. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan takmir Masjid Nurul Iman, yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Iman beserta jamaah yang berada di sekitaran Kelurahan Pengajaran dan Teluk Betung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, kajian tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kehadiran junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita di pagi hari ini sudah cukup sekian lama guru kita tidak hadir di tengah-tengah kita. Hampir 2 tahun Ustaz. Kembali lagi ke sini, alhamdulillah dalam keadaan masjid kita sudah direnovasi
sebagaimana yang kita saksikan di pagi hari ini. Allah izinkan guru kita untuk kembali hadir di tengah-tengah kita menyampaikan kajian ilmu tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat acara pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian jamaah yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita membuka kajian Thalaqul Ilmi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan kajian Thalaqul Ilmi kita, yakni kajian tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man wala la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, khususnya ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Iman, pada hari ini sungguh kita berbahagia karena atas izin Allah kita bisa kembali memulai ta'lim atau kajian kita atau at-tafaqquh fiddin kita. Tentunya dalam suasana yang baru, masjid yang baru, yang megah. Kalau kemarin satu lantai, sekarang 2 lantai. Ini luar biasa. Ini semua kita yakin tidak lepas atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama dan utama kita berharap semoga apapun yang kita berikan untuk membangun masjid ini, niscaya Allah akan memberikan imbalannya dan Allah akan membangunkan rumah bagi kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah dia salah satu bentuk sedekah jariyah. Walaupun kita sudah berangkat, yakinlah pahala itu terus mengalir kepada kita selagi masjid ini dimanfaatkan dan diisi dengan hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Bapak Ibu Saudara jemaah pengajian rutin rahimakumullah, materi yang akan kita ikuti tadi sudah disampaikan, yaitu tentang keimanan. Karena kita tahu bahwa dalam ajaran agama Islam kita itu terdiri dari 3 unsur utama: iman, Islam, dan ihsan. Jadi apapun yang kita pelajari, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini, ya kembali kepada 3 unsur utama ini. Iman artinya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah kita. Akidah itu
dari segi bahasa dari kata akoda, akad, artinya mengikat dengan kokoh dan kuat. Itu arti segi bahasa. Jadi pengertian akidah itu sesuatu hal berupa keyakinan, lalu keyakinan itu kita ikat di dalam dada kita. Kita ikat di dalam hati kita dengan kokoh dan kuat. Itulah yang dimaksud dengan akidah. Nah, dalam ajaran agama Islam kita, iman itu adalah percaya kita kepada Allah Ta'ala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada hari kemudian, hari akhir, serta meyakini bahwa segala qada dan qadar, segala ketentuan dan ketetapan itu semua berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Ini tadi juga sudah disampaikan 2 tahunan kita COVID-19, virus corona belum berakhir. Virus jenis Delta selesai. Sekarang muncul lagi Omicron. Nggak tahu yang akan datang apa. Jadi artinya apa? Ya udah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Semua adalah kehendak Allah. Bahkan bagi kita ini adalah merupakan ajang untuk kita mendapatkan pahala tambahan. Mengapa? Karena masalah baik atau buruk itu adalah urusan Allah. Tetapi ada hal-hal yang kita tidak inginkan ini, maka kita akan berikhtiar, maka kita akan berupaya dan berusaha. Nah, ikhtiar kita, usaha kita, inilah dia ajang pahala yang Allah bukakan bagi kita. Pagi-pagi sekarang ini kita minum cocok juga. Ada jahe-jahenya. Mudah-mudahan corona makin jauh dari kita. Amin. Silakan Bapak Ibu ya, sambil dinikmati, mumpung lagi anget-anget ini. Kemudian ada snack, ada hidangan, silakan sambil dimakan, sambil dinikmati. Semoga ini menjadi barokah dan juga memberikan sehat lahir dan batin bagi kita. Jadi itulah dia. Dan juga mengimani akan hal-hal yang sifatnya gaib. Yang gaib, yang hanya Allah yang tahu. Dan iman kita itu sekali lagi dasarnya adalah apa-apa yang Allah informasikan kepada kita, baik langsung melalui Al-Quran ataukah melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, karena ini masalah keimanan, keimanan itu tujuannya adalah untuk dada kita, bukan untuk otak kita. Karena itu ketika Allah memberitahukan, misal wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang esa, yang satu. Kita nggak pernah melihat Allah, tapi Allah beritahukan bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan Allah itu satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tujuannya adalah untuk iman. Jadi simpel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Maka barang siapa berkehendak, silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan siapa yang berkeinginan lain, silakan dia kufur, ingkar. Inilah dia yang namanya iman. Jadi iman itu pilihannya cuma 2.
Ketika kita percaya akan apa yang Allah sampaikan kepada kita, sekali lagi sumbernya cuma dua, dari Allah langsung, yaitu melalui Al-Qurannya, ataukah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah beritahukan kepada kita pilihannya itu tadi, silakan mau beriman, mau tidak beriman, itu silakan. Karena itu sekali lagi, masalah-masalah akidah ini kita hanya bersikap sederhana. Sami'na wa amanna. Kami mendengar ya Allah dari apa yang kau sampaikan langsung melalui Al-Quran ataukah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa amanna, dan kami siap untuk mengimaninya. Titik. Nah itu. Dan tidak usah dipertanyakan kenapa dan kenapa. Yang penting kita yakin betul bahwa ini berasal dari Allah. Informasi ini, pemberitahuan ini datangnya dari Allah. Selesai. Allah meminta kita dalam sehari semalam untuk kita itu melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Dan kita tahu bahwa itu didapati oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Kita nggak ikut mendampingi Nabi kita itu. Kita nggak ikut untuk bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Ini bicara alam gaib. Langit pertama saja jaraknya sampai detik ini belum ada yang mampu mengukurnya. Sementara kita sampai ke langit 7, sampai ke Sidratil Muntaha, dan disitulah Nabi kita mendapatkan kewajiban sehari semalam sholat 5 waktu. Sederhana. Kalau memang kita itu manusia ingin dikatakan manusia beriman, percayalah bahwa memang Allah mewajibkan kita sholat sehari malam 5 waktu. Enggak mau percaya, silakan. Nah inilah dia masalah keimanan. Karena masalah keimanan ini begitu pentingnya, begitu sangat mendasarnya, maka masalah keimanan ini Bapak Ibu Saudara, la majalah lil ijtihad. Tidak ada celah untuk kita berpendapat. Tidak ada celah untuk kita berijtihad. Itu dia. Makanya kalau ada orang misalnya masih mempertanyakan, kenapa sih kok kita itu dikawal dengan malaikat Raqib dan Atid? Kenapa sih kok malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia? Kenapa sih? Itu pertanda orang belum memiliki keimanan yang utuh dan sempurna. Berarti keimanan dia itu masih ternodai oleh alam pikirannya. Padahal sekali lagi masing-masing ini punya wilayah. Berbicara tentang alam gaib, gunakan kekuatan iman. Tapi kalau berbicara tentang alam nyata, gunakan kekuatan akal. Jadi kita ini sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau bicara tentang alam fakta, bagaimana cara kita membuat masjid supaya nyaman, kokoh, kokoh, kuat, pakai otak kita, pakai akal sehat kita. Bagaimana kita ini mampu untuk menangkal, menghindari dan menjauhi supaya tidak terkena virus corona, pakai akal. Nah itu apalagi misalnya, bagaimana supaya kita bisa lebih meningkatkan kesejahteraan diri kita, pakai akal. Mana peluang-peluang bisnis yang bisa saya lakukan, pakai akal saya. Nah, jadi artinya terima kasih kepada Allah.
Allah telah memberikan dua kekuatan untuk kita. Selain memiliki kekuatan akal, alam pikiran, sains, teknologi, Allah juga memberikan kekuatan iman, kekuatan akidah. Kalau sudah berbicara tentang alam gaib, bahwa orang meninggal dunia nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah, jangan pakai akal, gunakan kekuatan iman. Bahwa di sana nanti ada surga, ada neraka, gunakan kekuatan iman. Nah, itulah jawaban untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi seseorang itu meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak dituntut harus jadi orang pintar, nggak dituntut harus punya otak jenius, tidak dituntut harus punya pendidikan tinggi, no, melainkan siap atau tidak siap untuk meyakini apa-apa yang Allah informasikan, Allah beritahukan kepada kita. Itu aja. Dan itu salah satu jawaban. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, ternyata masyarakat di mana Nabi kita itu hidup adalah masyarakat ummi, masyarakat yang buta huruf, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Jangankan bisa nulis, ngebaca aja nggak bisa. Rasulan, seorang utusan minhum, dari masyarakat yang buta huruf itu, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ada seorang ulama besar Al-Azhar, Dr. Ahmad Amin, dalam kitab beliau namanya Fajrul Islam. Beliau di situ pakar sejarah, melakukan kajian yang dalam. Ternyata dari seluruh penduduk kota Mekah pada saat Nabi kita diutus menjadi Nabi Allah, menjadi Rasulullah, hanya ada 18 orang saja yang bisa membaca dan menulis. Sisanya nggak bisa membaca dan menulis. Tapi subhanallah, masyarakat yang tidak berpendidikan, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, atas izin Allah Ta'ala, ternyata mereka bisa beriman dan mereka pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal yang sama sebetulnya untuk tanah air kita Indonesia tercinta, saudara-saudara Arab, Gujarat, mereka orang-orang Islam datang ke tanah air kita, melakukan transaksi dagang, jual beli dengan nenek moyang kita, yang mereka juga pendidikannya rendah, hanya nelayan-nelayan miskin, petani-petani miskin, tidak mengenyam pendidikan. Tapi subhanallah, bisa merubah negara kita. Dulu negara animisme, tempat berhala, batu-batuan, kita menjadi bangsa muslim terbesar di dunia. Jadi kalau seandainya Islam ini menuntut kecerdasan, menuntut akal, yang pantas menjadi mayoritas muslim itu Jepang. Otaknya jenius, Eropa, otaknya kritis, ternyata tidak. Tolong dipahami, inilah letak perbedaan mana wilayah akal dan mana wilayah iman. Baik. Jadi saya ulangi, bukan berarti kita ini tidak menggunakan akal. Tetap kita gunakan akal. Tapi kita gunakan akal itu untuk mengkritisi ajaran-ajaran tanda petik kalau itu dikatakan ajaran Islam. Jadi jangan mau kita terima begitu saja. Ada orang mengajarkan kepada kita mati bom bunuh diri
adalah mati syahid. Entar dulu, kita gunakan akal sehat. Sumbernya dari mana nih? Qurannya mana? Hadis-hadis penjelasan dari Nabi kita mana? Jadi tetap kita menggunakan akal, tapi untuk mengkritisi apakah sahih, apakah benar atau tidak. Bukan untuk mempertanyakan kenapa dan kenapa. Makanya kita terima kasih atas izin Allah, Allah memberikan hidayah kepada ulama-ulama besar yang telah melakukan kajian mendalam, melakukan penelitian. Muncullah Imam Bukhari, muncullah Imam Muslim. Nah, kalau sekarang ini yang ada Imam Bukhari Muslim. Mereka itu menghabiskan umurnya hanya untuk mengecek satu persatu hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, luar biasa. Dicek. Kalau Imam Bukhari itu, beliau tidak akan mencantumkan satu hadis di dalam kitab sahihnya itu kalau beliau belum bisa membuktikan bahwa yang meriwayatkan ini dari A kepada si B. Kalau ternyata belum terbukti bahwa mereka ini belum ketemu, jadi lacak di sini. Begitu sudah ketemu dari A ke B, B ke C, C ke D. Kalau mereka sudah bertemu, baru dicantumkan. Makanya tidak ada yang menyanyi kitab Sahih Bukhari itu karena persyaratan beliau itu harus ketemu. Kalau Imam Muslim agak ringan. Kalau Imam Muslim tidak harus ketemu, yang penting satu masa. Ya. Jadi misalnya saya meriwayatkan dari Gus Dur, maka dikritik itu sama Imam Bukhari. Saya ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Gus Dur itu juga lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Kalau ternyata dilacak, oh masih ketemu, ya artinya saya hidup, Gus Dur hidup, itu namanya muasal, masih satu masa diterima sama Imam Muslim rahimahullah. Jadi kita bayangkan siapa yang memberikan kekuatan itu, melainkan adalah Allah Ta'ala untuk membuktikan bahwa memang Allah lah yang melindungi langsung ajaran-ajaran agama Islam ini. Nah itu, makanya berita-berita itu sudah benar, sudah pahit. Nah itu, jadi itulah dia apa yang ada. Nah bagi kita kalau sudah memang sudah terbukti, udah sahih, ya udah, nggak usah ditanya-tanya lagi. Cukup simpel, yakin dan percaya, selesai. Nah itu yang namanya masalah iman. Yang kedua dalam ajaran Islam kita itu unsurnya apa? Disebut dengan Islam. Islam itu apa? Yang berkaitan dengan aturan-aturan yang Allah berlakukan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, biasanya kalau dia menyangkut masalah iman, Allah itu acap kali memulai dengan kata Ya Ayyuhan Nas, wahai manusia. Artinya itu umum nih. U'budu Rabbakum, sembahlah Tuhan kalian itu Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu sekalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami kata Allah menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah informasikan. Makanya jangan ada yang bermimpi gimana seluruh penduduk bumi ini semuanya beriman. Itu namanya mimpi
pipi di siang bolong. Karena memang sudah menjadi sunnatullah. Allah yang menciptakan kita, dan memang Allah juga yang menciptakan kita ini macam-macam, beragam. Udah, ada yang beriman, ada yang tidak. Apalagi ada yang dia taat, ada yang durhaka, ada yang baik, ada yang jahat. Udah maunya Allah. Maka dia udah, ada yang senyum, ada yang meremut, yuk udah nikmati ya. Makanya kalau ada orang tidak siap untuk menerima perbedaan, pasti dia jadi manusia yang stres. Nanti kalau sudah di akhirat, di sana udah tidak ada perbedaan. Yang ada itu surga neraka, titik. Kalau sekarang untuk gaduh-gaduh. Jadi kalau kita sudah paham tentang siapa kita, apa tujuan Allah menciptakan, bagaimana Allah ciptakan kita, ya udah semua itu. Nah inilah dia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan aturan-aturannya yang Allah berlakukan kepada yang beriman kepadanya, Allah mulai, ya ayyuhalladzina amanu. Kurang 2 bulan lagi kita sudah mau puasa. Sekarang ini udah bulan Rajab, habis Rajab rawah, habis rawah puasa. Jadi kurang 2 bulan kita udah mau puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Jadi kalau nanti pada bulan Ramadan ada saudara kita non-muslim, dia minum, dia makan, dia ngudut, kita perlu tidak dia? Karena Islam ini, syariat Allah ini, aturan-aturan Allah ini hanya diberlakukan bagi mereka yang sudah tekan kontrak, yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada wanita non-muslim, pakaiannya seolah pahanya kucak-kacir, perlu kita tegur gak dia? Orang dia gak benar. Yang ada batasan aurat, disuruh menutup aurat, wanita muslimah. Jadi gimana Ustaz? Kita yang jangan oleh dia. Itu ya? Berat. Ini indahnya agama Islam. La ikraha fid-din. Jadi sekarang sudah terjawab. Karena orang-orang Islam ada yang gak ngaji, gak belajar, ngamuk-ngamuk, dia muncak-muncak. Padahal sekali ini aturan Islam itu tidak berlaku bagi mereka. Pergi misalkan ke Eropa, ke Amerika, yang namanya minuman keras, tos. Iya, bagaimana sekarang kita haram? Bingung, apa sih haram ini? Jadi Islam itu, saya ulangi, adalah syariat atau aturan-aturan yang Allah berlakukan kepada orang yang beriman. Hukumnya 5 itu. Kalau ada perintah dari Allah atau Rasul, bisa jadi perintah itu wajib atau sunnah. Kita tadi barusan sholat subuh. Apa hukumnya sholat subuh? Sebelum subuh kita qobliyah subuh atau sunnah fajar tadi. Hukumnya qobliyah subuh apa? Selesai. Itu jadi yang nggak boleh ditinggalkan yang sholat subuhnya. Tapi kalau misalnya udah qomat, kita datang, perlu nggak kita qobliyah? 100. Ini tandanya kita punya ilmu paham. Tapi kalau kita nggak belajar, wah, pokoknya saya mau qobliyah subuh. Ujungnya dia imam udah sholat, udah lewat 1 rakaat, masih sibuk dia qobliyah. Itu orang yang nggak nyambung, jaga sempurna. Makanya tidak semua perintah otomatis dia wajib. No.
ahliku lihaku, peliharalah jenggot. Disuruh kan? Kira-kira wajib apa sunnah? 100. Ini enggak, kalau nggak punya jenggot, Islamnya belum kafah. Enak aja. Ini ketidakpahaman. Nah itu. Kalau ada larangan juga dua, bisa haram, bisa makruh. Dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati itu zina, apalagi berzina. Mendekatinya tidak boleh. Yang mendekati itu mega-mega. Gesekan-gesekan. Awas itu tuh. Itu namanya. Jadi zina itu hukumnya apa? Tapi ada Nabi mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'imah. Janganlah ada di antara kalian minum sambil berdiri. Jadi minum berdiri aja nggak boleh, apalagi makan. Tapi pertanyaannya, kira-kira larangan ini haram apa makruh? Selesai. Ini sengaja dia nggak mau datang karena acaranya apa? Standing party. Wow. Nggak mau, itu namanya dia nggak mau. Iya. Coba misalnya kita waktu rame-rame jalan, ketika ingin melontar dari tenda mau pergi ke Jamal sana, itu kan dia udah disiapin terowongan. Coba kalau misalnya Bapak Ibu, silakan kita duduk dulu minum, apa enggak ditabrak sama orang? Jadi artinya apa? Itu larangan, hukumnya makruh, tidak bagus dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ya mau kamu hilang itu makruh. Dan banyak lagi contoh-contoh hukum yang lain. La yabulanna ahadukum qa'imah. Pernah Nabi mengatakan, maaf, janganlah pipis sambil berdiri. Pipis sambil berdiri. Pertanyaannya apa? Apakah larangan ini haram ataukah larangan ini makruh? Ternyata dalam hadis lain pernah Nabi itu mojok, kelihatan sama sahabat dari jauh, kita pergi. Pipis sambil berdiri. Kalau haram nggak mungkin. Makanya itu makruh. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, coba kayak kita lelaki pakai celana, pakai sepatu, ayo masuk kamar mandi suruh duduk, gimana? Bayar. Iya. Sementara kita masuk kamar mandi udah disiapin tempatnya, cuma buka kira-kira 10 cm doang. Aman, bebas dari percikan. Artinya maka silakan kecil ini, nggak ada masalah. Ini kalau orang mengerti tentang hukum, ternyata subhanallah begitu mudah. Bahkan saya sering mengatakan ajaran-ajaran Islam ini super mudah. Bahkan aturan yang dibuat oleh manusia inilah yang kadang-kadang terima. Mau kayak pesawat harus PCR. Ya kan ada maaf ya, harus ini banyak itu dibikin ya walaupun itu aturan bagus ya. Dari itu makanya tolong jangan sampai sudahlah kita ini cukup diatur dengan aturan-aturan yang begitu banyak yang sudah dibuat oleh kita manusia. Jangan lagi hidup ini menjadi semakin bete, semakin mengekang. Pada saat kita ingin menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang taat kepada Allah, nggak mungkin. Jadi sering saya sampaikan, cukuplah kita ini sudah capek menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Jangan lagi kita bertawa capek ketika kita ingin menjadi seorang muslim, muslimah yang sejati.
Nah itu. Kalau seandainya sedikit saja agama Allah ini, agama Islam ini membuat sulit hidup, sudah lama ditinggalin sama orang, sudah lama direvisi, sudah lama diamandemen. Itu jawabannya. Tapi kenapa sudah lebih dari 1400 tahun? Jangankan kita orang Islam, orang non-Muslim pun mereka bingung, gak ada celah untuk merevisi. Karena memang sudah mudah. Ustaz, bagaimana itu? Laki kan jatahnya 2, kalau perempuan 1. Itu hukum Allah. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kalau mereka sepakat? Yuk kita bagi rata aja, boleh nggak? Itu dia. Kita ini yang kadang-kadang nggak paham. Maling potong tangan, mapas. Bini maling uang suaminya, kira-kira dipotong nggak tangan bini? Jadi bukan seperti itu. Jadi yang terekspos selama ini nggak menakutkan. Dan kadang-kadang yang juga bikin menakutkan orang Islam itu sendiri. Haram, bilang nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya yang stres siapa? Dia sendiri. Masa dia aneh kan? Semestinya kita itu dengan beriman, mengamalkan ajaran agama Islam, hidup menjadi plong, hidup menjadi nerimo, hidup menjadi senyum. Tahu-tahu dia hidup kedengeran apa? Mati, bunuh diri. Itu pasti ada yang error. Kalau bahasa semendonya cadang. Ada yang rusak, nggak bisa. Nah itulah dia. Jadi sekali lagi, Islam itulah dia yang mengatur lahiriah. Jadi kalau iman batin, kalau Islam lahir. Baru yang ketiga namanya ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan, berbuat kebaikan, dari kata hasan baik. Itulah. Jadi kalau iman itu namanya akidah, Islam itu namanya syariah, ihsan itu namanya akhlak. Dan 3 hal ini wajib ada pada diri setiap muslim dan muslimah. Makanya Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam itu kafah secara totalitas. Maksudnya kafah apa? 3 harus memiliki iman yang benar, yang kuat. Harus mengamalkan Islam yang benar, dan tentunya sebatas kemampuan. Sedangkan ikhlak yang ketiga harus menjadi orang yang berakhlak mulia. Ada satu yang tidak ada, maaf, tidak sempurna Islam. Berarti dia belum muslim yang kafir. Contoh, yakin betul bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Tapi ketika dia berjualan, ini mas, ini ori, padahal kawin. Ini berarti apa? Belum kafah. Kenapa? Berjualan masih eku. Itu udah gitu apa? Udah jelas ini hoax, langsung di share. Wah, kenapa? Karena kebencian yang ada di dalam diri. Maka maaf, itu namanya Islam yang belum kafah. Saya sedang mendengarkan istilah kata orang, saling sebelum sharing. Bagus itu. Jadi kalau kita dapat apa-apa, saling dulu nih. Lakukan, dia sama tadi. Gunakan otak kita. Apa benar ini informasi? Apa benar Allah Rasul ngajaran seperti ini? Apa benar ini adalah ajaran Allah? Apa betul ini adalah perintah Allah? Apa betul ini adalah larangan Allah? Gunakan akal sehat. Belajar, konsultasikan. Kalau benar, lanjut. Tapi kalau nggak benar, awas, ikut berdosa.
Ustaz, kenapa Nabi kita begitu luar biasa bisa merubah dunia? Saya jelaskan salah satu rahasianya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, beliau sudah menyandang dua gelar. As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq artinya orang yang jujur, ya. Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Jujur. Pantesan saya setengah 6 terus. Iya, saya kelamaan. Kok udah mulai terus kan? Enggak mau jujur. Jadi asal jujur, lawannya pembohong. Mohon dia. Itu kebohongan. Iya, bukan masalahnya Pak, yang pesta dan sebagainya. Nah, jadi kembali saya paskan sampai jam 6. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Itu rahasia. Jujur beliau. Jujur itu apa yang ada di dalam, itulah yang beliau ucapkan. Al-Amin terpercaya. Begitu mendapatkan amanah, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah, maka tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Semua sudah clear, semua sudah disampaikan oleh beliau. Makanya saya paling gak malu ikut pengajian. Ustaz, ada pengajian khusus Ustaz, hanya golongan tertentu, hanya untuk level tertentu, mulainya jam 2 malam. Oh, udah gak mau sih. Kenapa? Kok ngaji untuk nunggu? Berarti dia tidak beramanah, berarti dia berkhianat. Betul. Oh, ini enggak, ini ajaran khusus ini dari Nabi Muhammad SAW. Udah gila. Ya ada itu. Apalagi kita tahu agama Islam kita ini dinasi kafah untuk semua manusia. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Jadi jangan mau kita dibohong-bohongi. Dengan alasan, wah ini ilmu khusus enggak ada itu. Karena agama Islam adalah agama yang terbuka dan sudah sempurna dan bisa diamalkan dimanapun dan kapanpun. Nah, insya Allah materi kajian kita yang akan saya sampaikan yaitu tentang yang pertama, yaitu tentang masalah keimanan. Dan iman itu sekali lagi yaitu berkaitan dengan apa yang kita percaya. Sumbernya apa? Cuma dua, Al-Quran dan hadis. Hanya ini. Jadi jangan ada yang berpendapat ya tentang masalah iman itu, jangan ada yang ngarang-ngarang. Ini saya kemarin itu ada informasi, tapi wallahu a'lam, saya sendiri belum ketemu kitabnya. Jadi ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kemarin kali ikut pengajian, lalu kata si Ustaz itu, Nabi kita itu matinya itu karena diracun. Loh, nah, pas, baru dengar. Nah, saya bilang sama Bapak Ibu, tolong Pak, cecah ke Ustaz. Ini informasi loh. Nah itu, cecah. Itu berita dari mana? Kita apa? Jangan sampai kita itu meyakini sesuatu yang na'udzubillah dari hoax. Hati-hati nih sekarang ini. Banyak benar orang bicara tanpa ada rujukan referensi. Apalagi kita. Ya, banyak timbul kiamat 3 sekian tahun. Dajjal aja belum nongol udah dibilang kiamat. Karena dia tak belajar, tak paham. Jadi ada namanya tanda besar, ada tanda kecil. Tanda besar itu ada 10 yang diawali dengan munculnya Dajjal. Dajjal aja belum muncul, udah dibilang tinggal 50 tahun lagi kiamat. Apa dengan hasil analisa? Ingat, ini akidah. Akidah nggak boleh pakai analisa. Ini alam gaib. Yang mau dianalisa alam nyata. Kira-kira besinya itu ukuran berapa supaya kokoh?
bikin tiangnya bagaimana, apalagi ini 2 lantai. Itu yang perlu dianalisa dan dikaji. Tapi kalau akidah, no, tidak ada yang namanya analisa-analisa. Apa yang Allah Rasul sampaikan, itulah yang menjadi dasar iman kita. Apa yang tidak disampaikan oleh Allah dan Rasul, jangan kau percaya. Simpel. Jadi kalau bicara tentang akidah, saya ulangi, siapapun dia yang menyampaikan, minta dari beliau, tolong Pak Yani, tolong Pak Ustadz, mana itu referensinya, mana dalilnya, apakah dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau agama lain, lakum dinukum wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu kira-kira 10 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik para bapak dan ibu jemaah sekalian, demikian pemaparan materi oleh guru kita. Sebagaimana biasa, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab. Kita batasi saja, kita batasi tiga pertanyaan saja. Dan untuk mengambil sunnahnya, kami persilakan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Silakan bapak yang ingin mengajukan pertanyaan dari sebelah kanan dulu. Panggilkan biasanya. Yang lagi keren-keren aja. Sebelah kanannya sebelah kanan bawa acara atau sebelah kanan jamaah? Kalau menurut bapak-bapak yang kanan itu yang sini yang Tapi kalau jamaah sini sih ini kan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin singkat saja dengan waktu ya. Kami ini keluar. Saya berharap keluar. Jadi gini Pak, saya rumah saya itu kan terasnya seperti itu. Ya. Lantas karena dulu saya pernah langsung mundur untuk melebarkan jalan. Nah, jadi benar sekarang saya ambil lagi jalan Pak, dengan jalan pandangan Islam gimana? Karena yang jelas para masyarakatnya terganggu karena kata mereka ini udah masuk kan. Saya pertahankan hak ini dulu tanah saya, sekarang saya mulai berdagang tanah saya. Masa bodoh amat masukin mau nggak jalan itu urusan saya. Kamu orang mau bisa syukur dan lewat terserah semua kira-kira gitu. Jadi pandangan Islam aja, kalau pandangan secara manusia dengan manusia saya dulu. Yang kedua, sekarang ini kan lagi tren juga gontok-gontokan antar ustaz, ya kan? Apakah itu termasuk tanda-tanda akhir zaman? Gimana? Saya kalau sering buka YouTube itu ya, antara apa namanya pusat kelompok ini dengan kelompok ini saling tidak menjelekan dan saling serang menyerang. Jodoh di media ini gimana? Kita membuat bingung para penganut agama Islam ini kok sama-sama Islam, sama-sama ustaz, sama-sama punya ilmu, ada yang doktor, ada yang dari pondok pesantren, tapi kok nggak clear gitu masalah ajaran ini. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita main bola, itu ada standar aturan. Jumlah pemain biasanya kalau main bola berapa? 11. Nah itu. Udah gitu ada offside-nya.
Nah itu aturan disepakati. Nah biasanya akan muncul kerisuhan kalau nggak menyepakati melanggar aturan itu. Ustadz pun sama. Yang namanya ustadz itu, ya dia harus punya standar pengetahuan. Tuh. Makanya kayak MUI itu mengadakan standarisasi ulama. Sebetulnya apa? Itu tadi ingin bagaimana kita nonton bola itu sedap. Kalau yang main Ronaldo, Messi, ya enak nonton itu. Oh nikmat. Nah, udah habis waktunya karena begitu asyiknya. Tapi kalau udah nonton main kampung, ya persis. Jadi sekarang sudah terjawab. Kalau dia levelnya itu memang dia memahami standarisasi permainan, pasti dia akan enjoy nikmat. Profesor Quraisyihab enak kalau dengar ceramah. TGB enak. Nah itu makanya. Tapi kalau udah main bola kaki ala takraw, jadi dia main bola kaki, sepak bola, tapi yang diterapkannya itu main takraw. Gimana tuh jadinya? Apa yang di TV itu yang berantem itu? Ya udah itu sebetulnya. Ini ustaz atau politikus? Gak jelas. Iya. Kalau yang namanya ustaz itu kita tahu kan, apalagi kita belajar agama. Ya harus ada Qurannya, ada hadisnya, menyampaikan materi tidak berkaitan dengan akidah dan iman, atau berkaitan dengan syariah, atau berkaitan dengan akhlak. Ini ustaz menyerang pemerintah. Makanya lebih baik ustaz ikut aja masuk ke partai politik. Aman, silakan ngomong suka-sukanya, hujatlah, jadilah oposisi, pasti gak akan ada yang protes. Jadi itu jawabannya. Nah itu, makanya akhirnya apa? Umat itu bingung, ini ustaz apa ustaz? Kenapa? Karena standarisasinya itu tidak diikuti. Jadi semua itu ada standar. Ya namanya kedokteran ada standarnya, ada etikanya. Yang namanya wartawan ada standar, ada etikanya. Yang namanya kiai ustaz ulama juga ada standarisasi. Cuma kita ini kadang-kadang nggak mau punya standar. Apalagi untuk ustaz, ujung-ujungnya Pak jadi malpraktek dia. Menyampaikan hal-hal yang meresahkan umat, yang memecah belah umat, yang mengadu domba umat. Nah ini tantangan yang sedang kita hadapi saat sekarang. Jadi kalau ada perselisihan terus lihat, terus pasti penyebabnya itu kan. Karena ada tanda petik ustaz-ustaz yang tidak punya standar sebagai kiai, sebagai ustaz. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau kunta fadzon, seandainya kau Muhammad fadzon, tutur kata kasar, keras, ghalidul qalbi, hatimu pun keras, gak peka, gak sensitif. Lan fatu min hauli, niscaya akan pasti bubar orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, selevel Nabi, seorang utusan Allah. Jadi kalau Nabi kita kasar, Nabi kita tidak santun, hatinya tidak peka, berbicara suka-sukanya, mau nyinggung orang los, bubar nih. Yang udah beriman itu beberapa bubar. Ini kan salah satu standar. Jadi kalau ingin Anda disebut sebagai pewaris Nabi yang melanjutkan agama Islam ini, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya harus dicontoh itu standar. Nah itu baru satu. Belum lagi tentang pengetahuannya, tentang kepribadiannya ada. Ada kalau Bapak
Ibu mau tahu ada sudah diterjemahkan. Dr. Yusuf Qaradawi, ulama besar, beliau menulis kitab namanya Thaqafatud Da'iyah. Thaqafah, wawasan seorang dai. Gitu. Nah kita ini ya baru bisa alif bakta udah mau panggil kiai. Kiai. Itu aja. Nah masalah yang kedua, hidup ini Bapak Ibu, kita itu adalah berdampingan, bermasyarakat. Harus ada tengah rasa, harus ada musyawarah. Itu aja, selesaikan segala sesuatu dengan musyawarah. Kalau kita bisa mengatasi dengan musyawarah, komunikasi, cari yang terbaik. Kayak bikin masjid ini ya, musyawarah. Jadi menyapa, enak, gitu kan? Coba kalau misalnya apa, kubahnya di bawah. Jadi harus dilakukan bagaimana cara yang terbaik. Ada lagi mungkin satu lagi. Masih ada yang lagi disampaikan kepada Rasul. Terakhir ini Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya ini membaca suatu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat surat An-Nisa 4 ayat 43. 4 ayat 43. Yang An-Nisa yang pangkalnya ya ayyuhalladzina amanu seperti bacanya tadi. Surat An-Nisa ayat berapa? 43 ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, saya hubungkan dengan sholat khusyuk. Hukum sholat kita ada belasan itu. Khusyuk tidak termasuk dalam hukum sholat. Ya. Nah, sedangkan di sini sangat ayat Al-Quran ini mengatakan bahwa sangat apa tadi? Kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca itu ya celakalah kita. Nah, jadi bagaimana ini? Pengertian mabuk di sini kan bukan mabuk dalam arti minum keras. Apakah mabuk di sini juga berarti mengerti apa yang kita baca? Pertanyaannya, dari mana dapat pemahaman bahwa mabuk di sini bukan minum keras? Dari mana pemahaman itu? Saya justru tidak tahu. Saya justru tidak tahu. Ini contoh yang keliru. Saya sebenarnya baca. Ya. Baik, itu dari pertanyaannya. Jadi khusyuk itu merupakan wajib atau tidak? Karena sulit sekali Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, tadi beliau menyimpulkan khusyuk tidak mabuk di sini kan bukan karena minuman keras. Lalu menyimpulkan, oh itu lawan daripada khusyuk. Nah ini namanya kita memahami, tapi kita bukan ahlinya. Nah, ayat ini sesungguhnya turun. Sebab turunnya itu ketika Allah ingin menjelaskan tentang hukum minuman keras. Di ayat ini bicara tentang minuman keras. Sababun nuzulnya. Ganja. Bukan. Jadi pertama itu Allah katakan bahwa minuman keras itu ada manfaat, ada dosa. Tapi dosanya lebih besar. Artinya masih boleh nggak teler? Masih boleh. Tahap awal. Jadi sama Allah disebut. Ada mudaratnya fi ma'ismun kabir wa manafi'u linnas. Bahwa yang namanya perjudian dan minuman keras itu ada manfaat dan ada dosa, tapi dosanya lebih besar. Baik, kita pertama. Manfaatnya apa? Ada manfaat. Coba kalau ada orang mau dioperasi, ditelerin dulu nggak dia? Ditelerin. Iya, dibikin fly dulu. Jadi ada manfaat. Jadi Allah itu yang menyatakan. Tapi dosanya itu lebih besar. Kalau nggak ada sebab, potong teler fly, artinya dia masih boleh.
Ayat kedua turun, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat kalau masih dalam keadaan mabuk. Gitu. Artinya apa? Anda kalau misalnya lagi dalam keadaan mabuk, jangan mendekati Allah. Allah nggak butuh sujud kamu. Allah nggak butuh ibadah kamu. Kira-kira ini pukulan berat nggak bagi orang yang lagi teler? Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kata Allah, kalau lagi teler, sorry, aku nggak butuh. Masih boleh berarti. Nah itu, tapi larangan secara halus di sini. Baru yang ketiga turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu. Jadi judi, minuman keras itu rijis, sesuatu yang kecil, itu adalah perbuatannya setan. Singkirkan, jauhkan, baru dia haram. Nah, jadi ayat ini itulah dia Allah yang Maha tahu bahwa kita ini nggak bisa simsalabim berubah dalam waktu sekejap. Yang namanya manusia ingin proses menjadi manusia yang baik itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan yang pertama belum dilarang, cuma dikasih tahu manfaat mudarat dosa, tapi dosanya lebih besar. Yang kedua, jangan sholat kalau lagi teler. Mikir dia, waduh, saya pengen mendekatkan diri, saya pengen tobat, lagi teler, nggak diterima, berarti dia jangan teler. Yang ketiga, lalu ketika sudah cinta Allah, ketika dia sudah betul-betul la ilaha illallah, sudah mengakar, di situ dilarang untuk dia minuman keras. Jadi tahapan itu haram. Jadi nggak ada. Ini bicara tentang konteks apa? Tentang minuman keras. Sedangkan khusyuk itu topik yang lain. Jadi sholat itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanda orang-orang yang beriman itu mereka dalam sholat mereka itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Nah, khusyuk itu ada penjabaran dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah yang bisa khusyuk dalam beribadah dari hamba-hamba Allah itu al-ulama. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim artinya berilmu. Berarti khusyuk itu identik dengan ilmu. Semakin seseorang itu menguasai ilmunya, semakin khusyuklah dia. Semakin dia blank tidak mengerti ilmunya, semakin tidak khusyuklah dia. Jadi khusyuk itu berarti identik dengan apa? Saya mau sholat. Bagaimana saya itu dikatakan sholat itu khusyuk? Kuasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Apa syarat-syaratnya? Apa rukun-rukunnya? Apa sunnah-sunnahnya? Apa yang bisa membatalkan sholat? Jadi ketika kita Allahu Akbar, dia tahu jatuhnya niat pada saat mengucapkan kalimat takbir. Makanya orang yang khusyuk tahu, nggak pernah dia mempermasalahkan usolli fardhu, kan usolli itu masih perang, belum masuk sholat. Kecuali Allahu Akbar usolli fardhu sunnah. Mata Gitu ya. Jadi khusyuk itu bukan identik dengan menghilangkan pikiran teler yang asli. Islam ini banyak tenang. Jadi pengertian tenang tanda petik. Ya. Artinya khusyuk itu dengan ilmu lah. Saya pernah memberikan contoh sederhana. Coba kita bawa kendaraan. Orang yang paham dengan kendaraan yang dibawa udah menyatu sama diri dia. Dia paham rute perjalanan, dia tahu rambu-rambunya, lekat-lekoknya.
pasti dengan senyum dia bawa pulang, enjoy, sambil bisa mudik. Tapi jangan seorang mundur, karena begitu tenangnya dia. Tahu nyampe, saya juga tahu. Coba, saya mau nanya nih, secara perasaan, kita berangkat ke suatu tempat, kita belum tahu arah jalannya. Kemudian kita pulang, mana yang terasa lebih cepat? Tahu nggak kenapa pulang lebih cepat? Jadi itu kalau orang sudah punya ilmu yang dalam tentang sholat, pasti dia khusyuk. Sebaliknya, kalau orang nggak tahu, Allahu Akbar, paham dia betul-betul makan nyamuk, karena nggak punya ilmu. Ya, jadi pokoknya puasa aja. Makanya perlu belajar syariah tadi. Iya, kalau orang misalnya gini, kerjaan susah nggak sekarang? Ayo, itu masa dia udah masuk ke bank, udah jadi pegawai bank, pensiun dini, gara-gara dibilang bank, jadi stres nggak dia nanti? Kerjaannya setiap bulan udah masuk ke rekening bank, bersih, klinis, wangi, dibilang riba karena nggak punya ilmu. Apa itu riba? Ujungnya pensiun dini, stres dewek, rasa. Itu tadi. Jadi yang bikin rusak itu apa? Karena nggak punya ilmu. Karena memang riba. Nggak mungkin kami Universitas Islam Negeri di bawah Kementerian Agama itu gaji kami itu masih BRI konvensional. Udah lagi lah. Kita yang dilolong-lolong. Iya, ditakut-takut riba, haram, bid'ah. Yang riba itu tuh yang di pasar tuh, yang buat beli sekilo, nggak punya 8 pohon, itu yang riba. Itu lipat kasat mata. Tapi karena nggak punya ilmu tadi, makanya kita harus punya ilmu. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi ayat itu bukan bicara tentang sholat, tapi konteksnya lagi bicara tentang larangan minuman keras. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa mati subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, demikianlah kajian taklim subuh kita. Terima kasih kepada guru kita Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim SMA. Sebelum kami tutup, kami informasikan kepada jemaah bahwa taklim pengajian subuh kita minggu bulan yang akan datang, yakni minggu pertama pada tanggal 5 Maret 2022. Minggu pertama. Kemudian perlu kami sampaikan pula minggu kedua ini adalah kajian tasawuf yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Rusbi pada 13 Februari. Itu informasi yang perlu kami sampaikan. Baiklah, jemaah sekalian, kita tutup taklim kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.